Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kaifa halukum ya ikhwan? Kaifa asbahtum? Sebelumnya ana ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Aiduna aidul mubarak, aidul adha. Semoga liburan sementara kita atau liburan yang pendek kita dari tanggal 10 sampai tanggal 13 menjadi motivasi dan refreshing kita agar kita menjadi lebih semangat untuk menuntut ilmu, dan semua amalan kita di bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Hari Arafah, tanggal 10 Idul Adha, sampai 11, 12, 13 di hari tasyrik, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menolong kita kelak ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ana ucapkan sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dan di hadis yang kedua. Insyaallah kita akan masuk ke pelajaran karena tidak cukupnya waktu dan cepatnya waktu itu bergulir, makanya kita langsung segera masuk ke hadis kedua atau pelajaran video pertemuan ketiga. Ya, insyaallah seperti biasa ana akan menalkinkan dan membacakannya hadisnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tsani an Abi Sa'idil Khudri qala awwalu ma bada'a bil khutbati yaumal 'aidi qabla sholati Marwan faqama ilaihi rajulun as-salatu qabla al-khutbati faqala qad turika ma hunalik faqala Abu Sa'idin amma hadha faqad qada ma 'alaihi sami'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam tastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya, itu bacaan yang ana talkinkan ke antum. Mungkin jika terlalu cepat antum bisa ulangi videonya dan antum dengarkan dengan seksama agar antum mudah dan bisa menghafalkan hadis yang ana bacakan tadi. Ya, ana artikan dari Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu berkata, orang yang pertama kali berkhutbah sebelum salat pada hari Aid adalah Marwan, sehingga seorang menegurnya, "Salat dulu barulah berkhutbah." Marwan pun menjawab, "Sunnah itu sudah jauh ditinggalkan." Maka Abu Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh orang itu telah menunaikan apa yang wajib atasnya. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkari dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka ingkari dengan mulutnya. Dan jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya. Karena yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Ya, mungkin antum bisa catat terjemahannya, dan ana ingatkan dan ulangi lagi bahwa setiap pelajaran hadis dimulai, ana harapkan antum sudah menyiapkan segala alat tulis dari pulpen, pensil, dan buku tulis untuk mencatat segala yang ana ucapkan atau hal-hal yang penting yang harus antum catat. Ya, sekarang kita masuk ke periwayat hadis ini, yaitu Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu. Siapakah nama sahabat ini? Nama sahabat ini terkenalnya kunyahnya adalah Abi Sa'idil Khudri Al-Ansari. Ya, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan
Antum catat ya, nama Abu Sa'id Al-Khudri jika ditanya nama sahabatnya adalah siapa? Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan beliau adalah domisilinya dan meninggal beliau adalah di kota Madinah, dan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan mendengar melihat hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, qala awwalu man bada'a bil khutbah. Jadi orang yang pertama memulai khutbah yaumal aid, di hari Aid, qabla shalah, sebelum salat, adalah Marwan. Ya, ana perlu jelaskan. Jadi seperti kita tahu khutbah Aid itu dimulai setelah apa sebelum salat. Kemarin kita telah melaksanakan salat Idul Adha. Mungkin antum tahu yang pertama kita lakukan adalah salat, setelah itu setelah salat berkhutbah, ya. Tapi yang dilakukan Marwan adalah sholat dulu. Yang dilakukan Marwan adalah berkhutbah dulu yaumal aid qabla sholah. Jadi berkhutbah dulu sebelum sholat, ya. Padahal harusnya sholat dulu baru berkhutbah, tapi yang dilakukan Marwan berkhutbah dulu sebelum sholat. Ya, kenapa dilakukan oleh Khalifah Marwan? Karena jika Khalifah Marwan ini sholat dulu baru berkhutbah, orang-orang akan bubar. Jadi setelah sholat, salam, harusnya akan berkhutbah, akan tapi orang-orang yang mengikuti sholat Idul Adha, mereka setelah sholat mereka pada bubar. Ya, makanya yang dilakukan Khalifah Marwan adalah khutbah dulu, setelah khutbah baru sholat, ya. Siapakah Marwan ini? Marwan ini adalah Marwan bin Al-Hakam. Beliau adalah salah satu khalifah Umayyah pada zaman Umayyah. Jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, setelah itu baru ada namanya kekhilafahan Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah, ya. Makanya beliau ini hidup pada tahun 500 sampai 600 Hijriah. Masehi maksud ana. Namanya siapa? Marwan bin Al-Hakam. Dan di sini di hadis ini qala awwalu man bada'a bil khutbati yaumal aid. Nah, di sini Aid ini tidak dijelaskan dalam hadis apakah Idul Adha, apakah Idul Fitri, ya. Yang jelas yang dilakukan Marwan ketika itu adalah salat Aid atau salat hari raya, meskipun tidak dijelaskan dalam hadis apakah salat Idul Adha atau Idul Fitri, ya. Anda jelaskan sekali lagi dengan secara pelan dan perinci. Jadi secara normal dan secara syariat Nabi Muhammad SAW, salat Id atau salat hari raya, Idul Fitri ataupun Idul Adha dilakukan, yang pertama stepnya adalah salat, setelah itu berkhutbah. Tapi yang dilakukan Marwan apa? Beliau berkhutbah dulu baru sholat. Kenapa? Tujuannya apa? Karena pada zaman tersebut jika dilakukan sholat terlebih dahulu setelah itu khutbah, orang-orang yansorifun atau pergi meninggalkan khutbah tersebut. Jadi mereka sholat jamaahnya ikut, tapi ketika khutbah mereka sudah bubar, ya. Kita lanjutkan. Faqama ilaihi rajulun, maka berdirilah salah seorang laki-laki, faqala, dan berkata, as-salatu qabla shalah, as-salatu qabla al-khutbah. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata kepada siapa? Jelas berkata kepada Marwan, atau teguran kepada Marwan, atau ingin menasihati Khalifah Marwan. Beliau berkata, as-salatu qabla al-khutbah. Salatnya itu sebelum berkhutbah. Karena apa? Jelas karena Khalifah Marwan melakukan kesalahan atau kebid'ahan yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Apa itu? Salat, khutbah baru salat, yang seharusnya adalah salat baru khutbah. Makanya kata seorang lelaki ini, ya Khalifah atau ya Marwan, salat dulu baru berkhutbah. Ya, setelah itu dilanjutkan, qad turika, faqala qad turika ma hunalik.
Besok kata Khalifah Marwan apa? Khalifah Marwan menjawab, sunnah itu sudah jauh ditinggalkan. Qad turi kama hunalik. Ya, jadi sunnah itu sudah ditinggalkan. Jadi ada beberapa riwayat yang mengatakan jadi khutbah dulu baru sholat itu sudah ada sebelum Marwan. Ya, tapi ini pendapat yang lemah. Yang benar adalah yang melakukan pertama kali adalah Marwan bin Al-Hakam pada pada zaman Umayyah. Ya, ini kita belum masuk hadisnya tapi waktu sudah masuk 10 menit. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan Ana akan menjelaskan sisa dari hadis ini. Berarti kita sampai faqala qad turi kama hunalik, ya. Berarti dari terakhir kita adalah sampai jawaban Marwan kepada lelaki tersebut yang mengatakan bahwa sunnah itu sudah jauh ditinggalkan. Ya, jadi kita pertemuan kita mungkin sampai di sini dulu atau sekian saja. Insya Allah Ana teruskan di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Jika antum ada pertanyaan dan tidak antum mengerti, antum bisa langsung tanyakan ke Ana via Japri atau di grup. Ana mohon antum jangan sampai lupa untuk mengisi absen. Barakallahu fikum. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan atau video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.